Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki ya guys. Pada video kali ini tanggal 7 Agustus, pukul 7 lewat 13 menit gue mau bahas saham, sorry guys, gue mau bahas saham Bluebird dan sekarang sudah di angka 1640. Bluebird ini, ingat guys ya, Bluebird ini waktu tahun 2014, tahun 2015 pernah loh harga sahamnya itu ada di bukan harga sahamnya, labanya ada di angka 800 miliar, 700 miliar laba bersihnya. Sekarang kan ada di angka 250-an ya, atau 260-an. Dulu tahun 2014 Bluebird itu labanya ada di angka 800 miliar. 2000 2014 2015. Nah, 2014 itu 700 miliar, 2015 itu 800 miliar. Harga sahamnya waktu itu ada di angka segini nih, 5 ribuan. Karena EPS-nya ada di angka 300-an. Ya. Kemudian ya, ini sedikit flashback aja, sedikit flashback. Ini saham BTW, ini saham ada salah satu di portofolio gue ya. Ini saham salah satu koleksi di porto gue. Kemudian guys, ada ojek online. Ojek online ini bukan cuma motor ya, kemudian ada perusahaan-perusahaan transportasi seperti Goto, kemudian Grab, akhirnya marak jadi ada ojek online, motor dan mobil terutama. Dan ini menjadi tantangan buat Bluebird. Ingat nggak waktu tahun 2014 ke atas? Itu rame. Bahkan selisihnya itu bisa sampai 20.000, 30.000 sampai 50.000. 50.000 itu pernah. Gitu loh selisihnya. Karena banyak insentif yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan saingan Bluebird itu. Kemudian yang kedua, ada pandemi. Udah dihajar ini, poin nomor satu, dihajar juga sama poin nomor dua. Alhasil, ya laba dari Bluebird itu turun. Sehingga di tahun 2020, Bluebird itu rugi. Ya, tahun 2021 cuma untung 7 miliar. Jadi ada pandemi. Nah sekarang kondisinya berbeda. Poin nomor satu, perusahaan-perusahaan yang ada di poin nomor satu, saingan-saingannya Bluebird itu ya, udah nggak bisa terus-terusan bakar duit. Lu lihat nggak Goto sendiri melakukan efisiensi seperti apa? PHK, kemudian yang tadinya rugi berapa puluh triliun, sekarang tinggal berapa triliun gitu loh, walaupun masih tetap rugi ya. Tapi nggak bisa bisnis begitu terus tuh nggak bisa. Alhasil, mereka mulai melakukan efisiensi. Gap yang tadinya taksi Bluebird dengan perusahaan yang nomor satu ini ya, kayak kayak Gokar, Grabcar dan sebagainya, udah mulai menyempit walaupun masih tetap mahalan Bluebird. Cuman itu sudah mulai ada angin segar untuk Bluebird sendiri. Belum lagi dengan pelayanan-pelayanannya yang ada masalah ya, ketika kalau kita lihat di sosmed ada aja masalahnya. Kemudian pandemi udah nggak ada, poin nomor dua. Orang udah mulai berkegiatan lagi menggunakan transportasi, salah satunya Bluebird. Jadi bisa nggak Bluebird ini mencapai laba bersih seperti tahun 2014? Bisa. Jadi sebenarnya dia pernah, cuman sempat ada tantangan, ada pukulan yang keras, kemudian sekarang mulai bangkit lagi. Nah, kondisi-kondisinya adalah begini. Bluebird, ya ini kondisinya nih. Kondisi kenapa gua memilih Bluebird sebagai salah satu perusahaan. Dia hutang kecil. Jadi mau ada kenaikan suku bunga, mau ada ya itulah kenaikan suku bunga, kemudian ada beban yang besar untuk keuangan. Bluebird nggak terkena gitu loh, nggak terkena imbasnya karena hutangnya pada dasarnya memang ini perusahaan kecil, ekuitasnya besar. Kemudian dia dividennya 50%. Iya kan? Potensi membagikan dividen payout ratio sebesar 50%. Kemudian yang ketiga, PBV-nya di bawah 1. Udah hutangnya kecil, dividen 50%, PBV di bawah 1. Keempat, untuk saingan sudah mulai efisiensi. Akhirnya kan berimbas terhadap harga jual produknya. Harga jual produk dari saingan ya sedikit demi sedikit mulai menyamai Bluebird. Gapnya sudah semakin kecil. Yang kelima, perusahaan ini melakukan ekspansi. Bentuk ekspansinya apa? Perusahaan menciptakan Bird Mobil. Dia ada jasa untuk inspeksi kendaraan yang mau dijual. Dia juga jual beli mobil. Terbaru di tahun 2024 dia masuk ke Akap, dan Akap ini dia juga langsung percaya diri masuk ke Jakarta, jalur Jakarta Malang. Ini kan salah satu jalur basah ini. Saingannya banyak di sini nih, jalur Trans Jawa kan.
gandeng kemudian influencer, konten kreator, dan sejauh ini yang gue lihat responnya sangat positif. Alhasil karena poin yang nomor 5 ini manajemen mau kerja keras. Ya, kerja keras coba cari cuan di sektor lain, sumber lain gitu loh selain non taksinya. Alhasil kalau kita bandingkan ya tahun 2014 yang tadinya pendapatan non taksinya ada di angka 700 miliar, pendapatan taksinya ada di angka 4,7 triliun. Berarti kan porsinya yang ini cuman sekitar 11%. 11% kan 700 miliar berbanding dengan 4,7 triliun. Porsinya itu cuman 11%. Nah, 14 persenan lah. Ini di tahun 2015. Sekarang di tahun 2024, porsinya udah 30%. Pendapatan non taksinya sudah di angka 600 miliar. Pendapatan taksinya ada di angka 1,7 triliun. Jadi, pendapatan taksinya berpotensi untuk naik lagi, pulih seperti tahun 2015. Bluebird juga memaksimalkan pendapatan dari non taksinya. Kayak gitu, guys. Alhasil, laba seperti tahun 2015 bukan hal yang mustahil. Laba 800 miliar, 700 miliar. Karena di tahun 2024 berpotensi mencatatkan 500 miliar. Ya mungkin dalam beberapa tahun ke depan bisa. Dan mungkin juga dalam beberapa tahun ke depan, saham Bluebird bisa mendekati angka seperti tahun 2015. Seperti itu guys. Itu alasan kenapa gua memutuskan untuk membeli saham Bluebird ketika sahamnya roboh, tadinya sempat menyentuh angka 2000, 1.800 roboh, dia mau bagi dividen. Gua atau kita yang koleksi saham Bluebird sudah dapat dividennya, sahamnya sekarang sudah mulai perlahan naik, gua jual sebagian untuk coba mengkoleksi saham lain karena kuartal 2 2024 itu sudah rilis dan biasalah namanya proses bongkar pasang portofolio itu berjalan. Jadi kalau lu menanyakan ya, lu yang ngikutin channel ini lama, gua kan kadang-kadang suka spill porto. Bang, masih megang Bluebird nggak? Masih, karena masih ada potensi Bluebird ini naik. Cuman memang porsinya sudah tidak sebanyak sebelumnya. Ya, sudah tidak sebanyak sebelumnya karena sebagian gue coba jual dan gue masukin ke saham lain yang gue lihat masih murah prospeknya. Cuman itu tidak menegasikan bahwa si Bluebird ini udah nggak prospek. Dia tetap masih prospek dan harapannya Bluebird ini bisa menyaingi atau menyamai kinerja tahun 2015 yang mana waktu itu ya, ini tahun 2015 laba bersihnya ada di angka 800 miliar. Sebelum dia digempur oleh berbagai macam tantangan yang tadi gua sampaikan. Terkait dengan royalti itu sekali lagi guys ya, royalti itu ada yang menanyakan royalti itu ya, kan si pemiliknya juga ada royalti itu, royalti merek. Gue mendingan sekali lagi guys ya, gue udah pernah menyampaikan di video sebelumnya. Gue mendingan perusahaan fair, terbuka terkait dengan hal-hal seperti ini daripada labanya tiba-tiba ngedrop di suatu kuartal, tiba-tiba kuartal ini jadi minus, kuartal ini jadi nggak tahu gitu. Udah gitu ditulis di laporan keuangan beban lain-lain ini apa gitu loh. Nah kalau gue lebih ke situ. Ingat guys ya, ini bukan ajakan jual beli. Sekian aja untuk Bluebird. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli ya guys ya. Gue akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.